Yo, para wibu nolep. Aduh di, gimana nih kabarnya cuk? Sehat kan? Gue doain deh, semoga kabar lu pada gitu kan selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Sesuai judul video ini dan thumbnail video ini gitu kan, kalau gue mau memenuhi salah satu requestan lu pada gitu yang meminta gue untuk ngebahas tentang Trinity Seven. Dan yang bakal gue bahas di sini adalah harem dari Aratha serta kekuatan mereka. Oke lah, daripada banyak basa-basi gitu kan ya cuy, ya mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Harem Aratha yang pertama adalah Lilis Asami. Cewek yang satu ini bisa gue bilang adalah doppelganger Rias juga gitu ya, seperti Mio dari anime Shinmai no Testament. Tapi Lilis memiliki sifat yang berbeda dari Rias ataupun Mio. Pada awalnya Lilis digambarkan memiliki sifat Ratu Es gitu kan, atau cewek yang dingin gitu. Tapi seiring jalannya cerita atau berkembangnya cerita, ternyata Lilis memiliki sifat tsundere. Buat anime yang keluar gitu kan sekitaran tahun 2016 ke bawah, sifat tsundere menurut gue adalah salah satu sifat yang mainstream banget gitu ya dimiliki sama heroin. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang gitu, sifat tsundere adalah salah satu sifat yang jarang ada di heroin. Mungkin ada beberapa gitu ya, tapi nggak semarak atau nggak sebanyak anime waktu keluaran tahun 2016 ke bawah gitu. Lilis sendiri adalah anak dari Abyss Trinity, Demon Lord dari dimensi lain, dan ibunya adalah Aries Azazel. Lilis dikirim oleh ayahnya ke dimensi lain, lebih tepatnya ke dimensinya Aratha untuk menghubungkan kedua dimensi. Kalau buat pembahasan lengkapnya gitu ya, bakal gue bahas aja di lain video gitu. Soalnya pembahasannya bakal panjang juga. Ini ada kaitannya sama sistem dari dunia Trinity Seven. Untuk kekuatan, Lilis memiliki tema Abyss, Val, dan Vanitas dari arsip Luxuria. Dengan ketiga temanya itu, Lilis mampu membuat berbagai macam senjata dengan sistem pertukaran dari material menjadi senjata. Jadi nggak bisa seenaknya Lilis ngebuat senjata. Harus ada materialnya dulu, baru dia bisa membentuk sebuah senjata. Untuk melakukan pertukaran itu, selain harus memiliki material, Lilis juga harus memahami material yang dia gunakan. Terus juga harus memahami senjata yang ingin dia buat. Setelah itu, Lilis harus memecah material yang dia miliki menjadi komponen yang lebih kecil atau menjadi material yang lebih kecil. Dan terakhir adalah pembentukan senjatanya. Selain itu, sebagai anak dari Abyss Trinity, Lilis juga memiliki kapasitas mana yang sangat melimpah. Itu dibuktikan dengan Lilis yang mampu membuat berbagai macam senjata secara sekaligus. Jadi biasanya gitu ya, penyihir di anime Trinity Seven atau di manga Trinity Seven biasanya hanya bisa membuat satu atau dua senjata gitu ya. Tapi Lilis bisa menciptakan lebih dari itu. Terlepas dari sihir dan energi sihirnya yang melimpah gitu ya, Lilis juga seorang penembak jitu yang sejauh ini gua tahu adalah penembak terbaik di seri Trinity Seven. Belum ada yang bisa ngalahin Lilis dalam akurasi tembakan, bahkan Aratha sekalipun. Lilis juga seorang ahli strategi gitu ya, karena pemahaman yang sangat luas akan sesuatu, itu membuat pengetahuannya juga meluas. Dia bisa mencari tahu detail kekuatan lawannya, lalu membuat strategi serangan balik. Sebagai anak dari Abyss Trinity yang dikirim ke dimensi lain, Lilis merupakan kunci untuk menghubungkan satu dimensi dengan dimensi lainnya. Harem kedua dari Aratha adalah sang ninja di Trinity Seven, Kazama Levi. Levi di sini bukan Levi Ikemen dari Attack on Titan gitu ya. Walaupun sama-sama memiliki tubuh pendek gitu ya dan memiliki kecepatan sebagai seorang assassin, tapi Levi di sini adalah seorang wanita tulen. Masa lalu Levi gitu ya belum banyak diketahui, tapi kalau dilihat dari beberapa masa lalu Trinity Seven yang lainnya, dugaan gue gitu, Levi juga memiliki masa lalu yang suram. Levi digambarkan memiliki kepribadian yang suka ngisengin orang, terutama Lilis gitu ya. Dan biasanya isengannya itu mengandung konten plus-plus gitu. Ya lu bisa ngeliat sendiri lah di anime gitu kan, atau di movie Trinity Seven itu udah sering gitu ditampilin isengan dari si Levi. Untuk kekuatan, Levi memiliki tema Expatito dan Spero dari Invidia Arsip atau Arsip Invidia. Sedangkan untuk cabang sihirnya adalah Shamanic Spell. Kemampuannya itu membuat Levi menjadi seorang assassin yang tidak pernah gagal dalam misinya, bahkan membunuh orang sekalipun. Tema yang dia pilih memungkinkan Levi untuk mengontrol angin, menjadi tidak terlihat, ilusi tingkat tinggi, dan berbagai sihir lainnya yang mendukung Levi menjadi seorang assassin. Levi dikatakan sebagai reinkarnasi dari pendiri Shamanic Spell, orang yang membuat sihir assassin yang digunakan oleh Levi saat ini. Sebagai seorang assassin, Levi sejak awal sudah mempunyai kecepatan supersonik. Tapi ditambah dengan Shamanic Spell, kecepatan miliknya menjadi kecepatan cahaya yang sudah jauh di atas kecepatan supersonik.
Levi juga memiliki durability yang bisa gue bilang gitu ya, paling abnormal dari Herm Arata yang lainnya. Karena dengan kondisi tangan kirinya yang udah nggak bisa dipakai sama sekali gitu ya, dia masih bisa mengimbangi pertempuran melawan dua penyihir sekelas Trinity Seven. Dan sebagai seorang assassin juga, Levi bisa menyembunyikan hawa kehadirannya dan energi sihirnya hingga ke titik nol. Selain itu, walaupun jarang digunakan gitu ya, Levi ternyata memiliki mata dewa, di mana mata itu membuat Levi dapat merasakan hawa kematian di sekitarnya dan memperlihatkan lambang asli dari Trinity Seven. Tapi yang sangat menarik gitu ya buat gue pribadi dari si Levi ini adalah Levi memiliki sihir yang tidak dikenal, yang mirip seperti sihir milik Tritunggal. Kalau lu nggak tahu Tritunggal itu apa gitu ya, Tritunggal adalah Maha Satu gitu, atau bisa kita bilang Maha Kuasa, atau bisa bilang Tuhan, atau bisa dibilang Dewa juga gitu ya. Ya terserah lu lah. Nah, yang bahkan gitu ya, Radix, buku yang berisi semua pengetahuan yang ada di dunia Trinity Seven, yang bahkan ada catatan tentang dimensi lain, tidak memiliki catatan tentang sihir milik Levi. Levi juga memiliki mode penyihir dari tema keduanya, yaitu Sparrow. Kayak yang gue bilang tadi di awal, kalau Levi memiliki dua tema. Di mode penyihir ini, Levi dapat menghapus batasan sihirnya, jadi dia bisa menggunakan sihir tanpa batas. Terus dia juga bisa memanipulasi bayangan, masuk ke dalam bayangan, bahkan bayangan musuhnya juga dia bisa masuki gitu ya. Terus dia juga jadi kebal gitu ya sama serangan fisik selama ada bayangan. Jadi mau kayak pukulan, tendangan, sesuatu yang tidak berkaitan dengan sihir gitu ya, tidak akan berefek kepada Levi selama ada bayangan. Levi juga dapat menghancurkan sihir jika dia ada di mode penyihir menggunakan pedangnya. Bahkan pelindung sihir jadi nggak berguna sama Levi kalau udah masuk mode penyihir. Herem ketiga dari Arata adalah Yamana Mira. Mira dulunya adalah orang yang suka menyendiri. Sejak dulu dia sudah tahu gitu kan tentang bakat sihirnya. Tapi Mira mengasingkan diri karena dia tidak mau bergaul, karena Mira takut lepas kendali akan kekuatannya. Setelah itu dia bertemu dengan Akio dan sifatnya mulai berubah secara perlahan-lahan hingga dia menjadi bagian dari Trinity Seven dan kepala keamanan perpustakaan sihir. Mira digambarkan memiliki sifat serius dan tegas akan keadilan atau tegak akan keadilan gitu kan. Serta gitu dia memiliki sedikit sifat tsundere. Untuk kekuatan, Mira memiliki tema Justitia dan cabang sihirnya disebut Lingkup Gehenna dari arsip Superbia. Lingkup Gehenna memungkinkan Mira untuk menganalisa sihir, memantulkan sihir, serta menyerang dan bertahan secara sekaligus. Mira juga dapat menganalisa kelemahan lawannya dan membuat serangan balik dengan instan. Selain itu, Mira juga dapat gitu kan membuat pertahanan anti sihir. Jadi sihir apapun gak akan berlaku gitu kan. Lalu dia juga bisa menghapus gitu pertahanan sihir lawan secara paksa dan menghapus sihir lawannya secara paksa. Dan kemampuannya itu bahkan bisa digunakan ketika dia melawan calon Demon Lord seperti Arata atau melawan Demon Lord itu sendiri seperti Abyss Trinity. Tapi yang gue sebutin tadi adalah kekuatan Mira yang lama. Karena Mira nanti akan kehilangan arsip Superbianya serta kehilangan lambang Trinity Seven-nya. Dia bukan lagi anggota Trinity Seven. Itu dikarenakan lambang Trinity Seven-nya nanti akan terganti dengan lambang hero atau lambang kebajikan. Setelah mendapatkan lambang hero atau lambang kebajikan atau lambang paladin, Mira nanti akan mendapatkan tema baru setelah tema Superbianya hilang. Nama temanya belum dikasih tahu apaan gitu ya. Tapi kalau gue lihat dari sejauh ini gitu, temanya Mira adalah salah satu tema yang bisa gue bilang tema OP gitu atau overpower, karena memungkinkan Mira untuk menyerang dan bertahan secara sekaligus menggunakan listrik atau petir. Selain itu, listriknya atau petirnya itu memiliki daya hancur yang setara dengan sihir rank S di dunia Trinity Seven. Mira bukan lagi anggota Trinity Seven kayak yang gue sebutin tadi, tapi dia nanti akan menjadi salah satu dari 4 kebajikan utama yang memegang lambang absolut, dan dia akan menjadi absolute hero. Herem keempat dari Arata adalah Fudo Akio. Akio digambarkan memiliki kepribadian yang ceria, easygoing, dan terang-terangan gitu ya. Bahkan gitu bilang Arata sebagai kekasihnya di depan Herem Arata yang lainnya. Untuk masa lalu Akio kayaknya gue nggak usah sebutin lagi gitu ya. Karena kalau lu nonton movie kedua dari Trinity Seven, lu harusnya tahu masa lalu dari Akio. Untuk kekuatan, Akio memiliki tema Enchant Spell dari arsip Gula. Seperti namanya yang merupakan enchant, kalau tema Akio memungkinkan Akio untuk meningkatkan segala jenis kekuatan fisik. Seperti pukulan, tendangan, lompatan, atau gitu ya, yang lainnya yang masih berkaitan dengan sesuatu serangan fisik. Selain itu, Enchant Spell juga memiliki kemampuan penyembuhan instan.
tapi dengan konsumsi sihir yang tidak sedikit pastinya. Akio sebagai petarung fisik gitu ya, dan dengan tema yang meningkatkan kekuatan fisik juga, dia juga seorang master martial arts atau master bela diri. Akio bahkan dapat menghindari serangan sihir hanya bermodalkan bela dirinya tanpa menggunakan ancient spell. Nah, saat mana Akio sudah mencapai titik nol atau sudah habis gitu ya, maka dia akan mengambil wujud Spriggan. Ya mungkin lu taunya gitu ya, wujud loli dari si Akio gitu. Cewek kelima yang jadi harem Arata adalah Kanazuki Arin. Arin memiliki masa lalu yang tidak diketahui karena hilang ingatan. Yang diketahui dari Arin hanya dia yang tiba-tiba terbangun di tempat yang tidak dia ketahui sampai dia bertemu dengan kepala sekolah Royal Biblia Academy. Arin digambarkan memiliki sifat yang belak-belakan dan itu lebih dari si Akio. Tapi karena dia cuma gitu kan menampilkan emosi serius dan emosi datar doang gitu, sifat belak-belakan sama ekspresinya sama sekali nggak cocok. Selain itu, Arin juga merupakan entitas khusus yang merupakan kunci terakhir untuk menggapai inti dari Raja Iblis sejati. Bisa dibilang gitu ya, dia adalah kunci buat ngebuka kekuatan Arata yang disegel. Untuk kekuatan, Arin memiliki tema Runia atau reruntuhan dari arsip Ira, dan cabang sihirnya adalah Chaotic Rune. Dengan tema yang dia pilih dan cabang sihirnya gitu ya, Arin mampu merubah kekuatan dewa menjadi rune atau lingkaran sihir gitu, kayak yang udah ditampilin di anime dan movie-nya. Rune yang dibuat dengan kekuatan dewa tidak hanya bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan saja, tapi juga bisa digunakan untuk menghapus batasan sihir seseorang dan membuat kekuatan orang itu menjadi tidak stabil. Karena orang yang dihapus batasan sihirnya, tidak semua orang bisa mengendalikan kekuatan itu. Contoh orang yang bisa mengendalikan kekuatan sihirnya ketika batasan sihirnya dihapus adalah Levi. Arin juga mampu memecah konsep ruang dan waktu yang membuat dia dapat berteleportasi. Selain itu, Arin juga bisa gitu kan menemukan seseorang dengan jejak sihir yang tertinggal. Jadi dari bekas sihir dia bisa melacak seseorang. Arin juga didukung dengan Despair Gaibluk, senjata yang dulunya dimiliki oleh Sketes, pendiri Chaotic Rune. Despair Gaibluk yang dipegang Arin nanti akan berevolusi dan berubah menjadi tombak Odin yang merupakan senjata kelas dewa yang memungkinkan si Arin untuk menggunakan sihir kelas dewa. Cewek keenam yang jadi harem Arata adalah Kurata Yui. Yui adalah harem Arata termuda gitu ya, yang saat ini diketahui karena masih memiliki usia 14 tahun. Loli yang satu ini disegel di penjara bawah tanah sama kepala sekolah Royal Biblia Academy. Karena Yui tidak bisa gitu kan mengendalikan sihirnya yang sering membuat kekacauan. Walaupun usianya masih 14 tahun gitu, tapi dia sudah menjadi bagian Trinity Seven sejak usianya masih sekitar 12-13 tahun. Yui digambarkan memiliki sifat periang, ceria, dan sedikit manja gitu ya, terutama terhadap Arata. Untuk kekuatan, Yui memiliki tema Amicitia dari arsip Avaritia, dan cabang sihirnya adalah Art Symphony, yang memungkinkan Yui untuk membuat dunianya sendiri di alam mimpi dan menciptakan apapun di sana gitu. Ibarat Yui jadi kayak Tuhan gitulah di alam mimpinya. Selain itu, kemampuan dari Yui juga mampu gitu kan menyeret orang lain memasuki alam mimpinya, seperti yang udah ditampilin di anime gitu, kalau dia bisa menyeret Arata ke alam mimpinya. Nah, dengan kemampuan yang seperti itu gitu ya, harusnya Yui tidak bisa bertarung secara langsung. Tapi mengingat Yui adalah seorang penyihir kardinal terkuat kedua setelah kepala sekolah Royal Biblia Academy, Yui mampu gitu ya bertarung secara langsung. Karena ternyata Yui bisa memanggil monster yang dia buat di alam mimpinya ke real life. Jadi monster yang telah dia siapin gitu ya di alam mimpinya bisa dia summon ke real life. Art Symphony milik Yui juga bisa gitu kan memberikan buff dan debuff kepada seseorang, seperti yang sudah diperlihatkan beberapa kali di anime. Yui juga didukung dengan Phantom Cross A atau mata ilusi, yang membuat Yui mampu mengirimkan orang ke jurang mimpi dan kenyataan. Atau bisa dibilang gitu ya, kayak nggak bisa ngebedain antara mimpi dan kenyataan. Harem ketujuh dari Arata adalah Lislot Sherlock, yang memiliki nama asli Rize. Rize awalnya adalah tokoh antagonis yang memiliki keinginan untuk menyerap energi sihir Arata atau energi sihir calon Raja Iblis milik Arata, tapi gagal dan berujung menjadi haremnya Arata. Setelah gagal menyerap energi sihir Arata, tubuh Rize terjebak di dimensi waktu yang membeku. Tapi Arata berjanji akan membebaskan Rize dari dimensi waktu yang membeku.
Itulah yang membuat Rize menjadi salah satu dari harem Arata atau yang membuat Rize mulai menyukai Arata. Untuk kekuatan, Rize memiliki tema Stakna dari arsip Ascedia dengan cabang sihirnya Logo Arts yang berhubungan dengan ruang waktu dan perhitungan. Dengan kemampuannya itu, Rize mampu berteleportasi jarak dekat dengan instan. Jarak dekat ya, gue bilang bukan jarak jauh gitu. Jadi kayak cuma beberapa meter lah, mungkin 3 meter, 4 meter gitu. Nggak sampai pindah lokasi, masih di lokasi yang sama gitu. Nah, karena kemampuan teleportasi instannya gitu, semua sihir hampir tidak berefek kepadanya jika tidak digunakan di waktu yang tepat. Karena gitu, kemampuan ruang waktunya dan juga perhitungan miliknya yang mampu memprediksi gitu kapan serangan akan mengenai dirinya. Rize juga seorang master hand-to-hand combat. Karena gitu ya, dengan teleportasi jarak dekatnya, dia biasanya berteleportasi mendekati musuhnya lalu menyerang musuhnya secara dadakan. Seperti yang sudah ditampilkan di anime ketika dia melawan kepala sekolah Royal Biplia Academy atau ketika dia melawan Arata. Selanjutnya, cewek yang jadi harem Arata adalah Kasuga Hijiri. Cewek yang satu ini adalah sepupu dari Arata yang bahkan gitu ya, sejak kecil tidak menolak perlakuan mesum dari Arata. Kalau dilihat di anime gitu ya, Hijiri sangatlah mirip dengan Arin. Itu dikarenakan Hijiri dan Arin adalah kunci terakhir untuk mencapai inti sejati dari Raja Iblis. Bisa dibilang gitu ya, Hijiri dan Arin adalah orang yang mampu membuka kekuatan sejati milik Arata yang disegel. Jadi buat ngebuka kekuatan Arata yang disegel dibutuhkan Hijiri dan Arin. Hijiri digambarkan memiliki sifat ceria dan tenang, mirip kayak cewek-cewek bisoujo lah di anime-anime lain gitu. Dan di episode 1 gitu ya, kita udah diperlihatkan kalau Hijiri itu mati. Tapi pas nongol lagi gitu ya di anime, pasti banyak yang bertanya-tanya, lah kok bisa dia masih hidup gitu, atau lah ternyata dia masih hidup gitu. Nah, itu sebenarnya Hijiri tuh nggak mati, tapi dia cuma terombang-ambing di dunia hampa atau di celah dimensi gitulah. Dan di celah dimensi itu dia emang bener-bener berniat buat mati gitu ya. Tapi pas dia ngelihat sebuah kilatan masa depan atau ngelihat sebuah masa depan gitu, di mana Arata dan Trinity Seven bakal menghancurkan dunia, Hijiri memutuskan untuk membangun ulang dunia. Yang gue jabarin di atas itu cuma garis simpelnya doang gitu. Sebenarnya masih panjang lagi. Kalau gue jabarin di sini itu bakal makan durasi banget, dan mungkin di video lainnya gitu bakal gue bahas ya. Soalnya hubungan ini ada kaitannya sama dimensi lain dan reinkarnasi. Untuk kekuatan, Hijiri memiliki tema Ruina, Partum, dan analisis dari arsip Ira dengan cabang sihirnya Chaotic Rune seperti milik Arin. Dia memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan Arin gitu ya, tapi berbeda tingkatan karena Hijiri juga seorang calon Demon Lord seperti Arata, yang pastinya gitu ya, tingkatan kekuatan Hijiri ada di atas Arin. Sebagai bukti gitu Hijiri adalah calon Demon Lord, Hijiri mampu melakukan kontrak dengan berbagai buku sihir secara sekaligus. Jadi dia nggak hanya bisa melakukan kontrak dengan satu buku sihir. Dan semua buku sihir yang dimiliki oleh Arata dulunya dimiliki oleh Hijiri, sebelum Hijiri menyuruh semua bukunya untuk mendukung Arata. Cewek selanjutnya gitu yang jadi harem Arata adalah Luke. Sama seperti Hijiri, Luke juga anggota Iskariot dan calon Demon Lord juga. Luke pertama kali ditampilkan saat dia bersama Hijiri menyerang Royal Biplia Academy. Gak banyak yang ditampilin soal Luke ini gitu ya. Yang jelas dia menjadi salah satu dari harem Arata setelah dia terjatuh di atas Arata. Dan dia merasa malu gitu ya, dan memutuskan untuk menikahi Arata. Dan setelah melawan Abyss Trinity, si Arata yang mendapatkan Judeka gitu, pedang sihir Demon Lord gitu ya, Luke menginginkan pedang itu juga. Jadi dia semakin terang-terangan untuk menjadi istrinya Arata, karena dia juga menginginkan semua harta milik Arata. Untuk kekuatan gitu, Luke dikenal sebagai Dewa Cahaya yang memiliki sihir Eldenets dari arsip Invidia. Biasanya gitu ya, untuk menggunakan sihir diawali dengan mantra. Itu bisa kita lihat di anime Trinity Seven dan movie-nya atau OVA-nya gitu ya. Itu udah ditampilin gitu. Tapi untuk kasus Luke dia berbeda gitu. Dia bisa menggunakan sihirnya terlebih dahulu dan mantranya itu belakangan. Jadi pakai sihirnya dulu, ngucapin mantranya abis itu. Luke juga seorang master swordsman seperti yang udah ditampilin di anime gitu. Kalau Luke juga bisa menggunakan satu pedang atau dua pedang sekaligus. Selanjutnya cewek yang jadi harem Arata adalah Selina Sherlock. Selina adalah adik dari Rize. Dia memiliki penampilan yang tidak jauh berbeda dari Rize. Pada awalnya, Selina hanyalah teman sekelas Arata yang tertarik dengan Arata sebagai calon Raja Iblis, bukan sebagai pria.
Tapi dengan berkembangnya cerita dan berkembangnya karakter Selina, dia mulai menampilkan sisi emosional terhadap Arata dan semakin diperjelas setelah gitu kan keduanya berjanji untuk menyelamatkan Rize di dimensi waktu yang membeku. Untuk kekuatan, Selina memiliki sihir seperti Rize, tapi gitu ya, tidak seperti Rize, Selina membutuhkan sebuah alat untuk mengoperasikan sihirnya. Selina juga mampu menyembuhkan luka dan menghentikan pendarahan menggunakan sihirnya. Yang pasti harus pakai alat untuk mengoperasikan sihirnya. Selain itu, dengan kameranya Selina juga bisa mengikat seseorang di dimensi kamera miliknya. Seperti yang sudah ditampilin di anime gitu, kalau Selina mampu mengikat Luke ke dimensi kamera miliknya. Berikutnya cewek yang jadi harem Arata adalah Anastasia. Ana pertama kali bertemu Arata saat festival sekolah. Dan Ana bukan berasal dari sekolah yang sama seperti Arata. Jadi dia bukan murid dari Royal Biblia Academy. Sejak 17 tahun yang lalu gitu ya, Ana bertekad untuk bertemu dengan Arata. Dan lulu pada gitu pasti bertanya-tanya, lah kok 17 tahun yang lalu gitu ya. Umur Arata aja masih 17 tahun gitu. Ya sebenarnya itu ada hubungannya gitu sama dimensi lain dan reinkarnasi. Kalau gue jelasin di sini gitu bakal panjang banget. Ya kalau gue simpelin sih gini ya, si Ana ini menghilang 17 tahun yang lalu dan kembali ke masa sekarang. Tapi yang kembali ke masa sekarang itu bukan tubuh si Ana, melainkan hanya rohnya Ana doang yang kembali ke masa sekarang. Itu dikarenakan gitu kan ada kerusakan pada sihirnya. Tapi nanti si Ana gitu ya dapat bisa membuat tubuhnya lagi dengan sihir walaupun gak stabil karena kerusakan pada sihirnya. Dan Arata nanti akan menstabilkan sihir milik Ana sehingga Ana bisa mendapatkan tubuhnya tanpa kecacatan. Ana sendiri digambarkan memiliki sifat yang pemalu dan gampang tersipu gitu ketika berada di dekat Arata. Mirip kayak Hinata dulu lah kalau ada di dekat Naruto gitu ya. Tapi gitu ya, di balik sifat pemalunya Ana memiliki sisi jahat juga yang terang-terangan dia tampilin. Bahkan Ana pada awalnya adalah salah satu karakter antagonis di Trinity Seven. Nanti gitu dia akan mengendalikan Arata agar Arata menjadi miliknya seorang diri. Dia nggak mau berbagi Arata gitu sama harem Arata yang lainnya. Yang pasti gitu kan ngebuat si harem Arata tuh pada jengkel gitu kan. Karena Arata tuh ibarat channel TV gitu, satu untuk semua gitu kan. Ya tapi itu kan pada awalnya, karena nanti gitu si Ana akan menjadi karakter protagonis dan dia nanti akan bisa berbagi Arata dengan harem Arata yang lainnya. Selain itu ternyata Ana adalah Trinity Seven yang sesungguhnya dari arsip Luxuria. Jadi kalau yang kita tahu gitu ya, Trinity Seven dari arsip Luxuria adalah Lilith. Tapi yang sebenarnya gitu Trinity Seven dari arsip Luxuria adalah Ana. Kalau ditanya gitu ya kenapa gitu Trinity Seven bisa pindah ke tangannya Lilith, itu ada hubungannya sama kasus 17 tahun yang lalu dan kasus perpindahan si Lilith dari dimensi asalnya ke dimensi Arata. Untuk kekuatan, Ana memiliki tema Terminus, sebuah tema yang telah lama hilang dari arsip Luxuria. Dan cabang sihirnya adalah Elemental Kontraktor, yang memungkinkan Ana untuk meminjam kekuatan roh. Ana juga bisa berkomunikasi dengan roh, dan kekuatan Ana juga berasal dari roh. Roh di Trinity Seven adalah sumber dunia. Jadi kalau nggak ada roh di Trinity Seven, nggak akan ada dunia di Trinity Seven. Nah terus karena kekuatan Ana itu berasal dari roh, maka Ana memiliki energi sihir yang tak terbatas. Bahkan kekuatan Ana mampu melahap Arata dan seluruh haremnya bersamaan. Ana sendiri adalah reinkarnasi dari Saint Resurrection yang merupakan pendiri tema Terminus. Dan cewek terakhir yang diketahui saat ini yang menjadi harem Arata adalah Aisyah. Belum banyak yang diketahui tentang cewek yang satu ini gitu ya. Selain dia adalah teman dari Ana dan kepala sekolah dari sekolah yang menaungi Ana. Nah, Aisyah dan Ana itu sudah berteman sejak 17 tahun yang lalu, sebelum Ana menghilang 17 tahun yang lalu. Dan buat lulu pada gitu ya, jangan tertipu sama penampilan lolinya si Aisyah ini gitu ya. Walaupun dia memiliki penampilan yang loli, usianya itu ya lu hitung sendiri aja lah. Aisyah sendiri gitu ya, pada awalnya adalah karakter antagonis. Tapi setelah Arata gitu dikendalikan oleh Ana, dan setelah gitu Arata menyelamatkan dirinya beberapa kali, Aisyah mulai menampilkan gitu kan benih-benih cinta kepada Arata. Dan ya dasar loli baba gak ingat umur anjing. Aisyah sendiri seperti Mira yang merupakan seorang paladin dan salah satu dari 4 kebajikan. Untuk kekuatan, Aisyah memiliki tema Arbiter dari arsip Superbia dan cabang sihirnya adalah Weapon Mastery
yang membuat Aisyah dapat menyalin sementara buku sihir orang lain. Dan itu memungkinkan Aisyah untuk mengcopy segala sihir orang lain tanpa batas. Bahkan sekelas Demon Lord sekalipun seperti Abyss Trinity atau calon Demon Lord seperti Arata. Selain itu, Aisyah juga memiliki kemampuan untuk menangkap orang lain dengan bola kristalnya. Setelah itu, orang itu akan terpenjara gitu ya, atau kekang gitu di bola kristalnya. Ya kayak apa ya? Kayak disegel gitulah di bola kristalnya gitu. Nah, mungkin itu aja sih untuk pembahasan Harem Kasuga Arata dari anime Trinity Seven. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau yang lainnya, atau bacotan-bacotan gak penting kalian gitu kan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian, pacar kalian, gebetan kalian, atau siapapun orang yang kalian kenal. And sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.